فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pakai ini. Kita di akhir-akhir muka surat 64 dari Syarah Aqidah Al-Khairawaniyyah. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, setelah menyebutkan huwal awwalu wal akhir dan seterusnya. Wa fi hadhil ayah isbatus mil awwal. Di dalam ayat ini ada penetapan nama al-awwal lillahi azza wa jal, untuk Allah azza wa jal. Alladhi yadullu ala anna kulla syai'in ayilun lah, yang menunjukkan ayilun ilaih, segala sesuatu itu kembalinya adalah kepadanya, yaitu datang setelah dia, dialah yang pertama. Wasmul akhir, wasmil akhir adalu ala baqaihi wa dawamihi wa akhiriyatih, dan ditetapkannya nama al-akhir, yang paling akhir, yang terakhir, yang menunjukkan akan kekalnya dia, dan dawam, yaitu terus menerus, lestari Indonesia bilang ya, kekal. Wa akhiriyatih, dan dialah yang paling akhir. Wa qad jaa tafsiru hadhil asma'i fi hadhil ayah, dan telah datang tafsir ayat tafsir nama-nama ini yang disebutkan dalam ayat tersebut fi hadisin mustamilin ala doa, di dalam hadis yang mengandungi doa. Hadis Abi Hurairah, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai', ya Allah, engkaulah yang pertama, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Tanpa akal kita mampu membayangkan, berarti macam mana sebelum Allah, macam mana kita tak mampu membayangkan, akal kita terlalu lemah. Membayangkan masalah akal sendiri dan nyawa saja kita tidak mampu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkaulah yang paling akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai', engkaulah yang zahir, yaitu yang maha tinggi, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin falaisa dunaka syai', engkaulah al-batin, yaitu yang mengetahui segalanya, sampai bawatinal umur, perkara-perkara yang sangat tersembunyi. Tidak ada antara engkau dengan yang lainnya itu sesuatu apapun. Maksudnya tidak ada yang mampu menghalangi pengetahuan Allah terhadap sesuatu apapun. Jadi maknanya agak lain dibanding yang tadi. Ada awal, ada akhir. Ini ada atas, bukan berarti ada bawah. Al-batin bukan yang maha bawah, Allah tidak pernah di bawah. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah yang maha dekat, maha mengetahui segalanya, sampai-sampai tidak ada yang di hadapan Allah atau yang di dekat Allah sesuatu apapun yang menghalang. Betul-betul tidak ada yang menghalang sama sekali dari pengetahuan Allah. Jadi al-batin ini menunjukkan kedekatan ilmu, bukan kedekatan zat. Iqdi anna dain, bayarkanlah hutang dari kami. Wa aghnina minal faqr, dan cukupilah kami dari kefakiran. Akhrajahu Muslim fi sahihih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Wa makna qauli Ibnu Abi Zaid hada, makna ucapan Ibnu Abi Zaid ini, annallaha lam yasbiqhu adam, bahwasanya Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Betul-betul dia yang pertama tanpa batas awal, tidak pernah semula tidak ada kemudian baru ada, tidak pernah seperti itu. Wala yalhaquhu adam, dan tidak pula disusuli dengan ketiadaan. Yang lain mengatakan bukan adam tapi apa? Zawal atau fana. Dia tidak dimulai dengan ketiadaan dan tidak disusuli dengan kerusakan dan kehilangan. Tak pernah zatnya itu hilang. Walaupun makhluk semuanya hilang, tetap yang paling akhir Allah tanpa ada kesudahannya. Wa amal makhluqat falaha bidayatun sabaqaha adam. Adapun para makhluk, maka mereka memiliki permulaan yang didahului dengan ketiadaan. Walaha nihayatun yalhaquha adam. Makhluk juga memiliki nihayah, ujung akhir, penghujung akhir, batas akhir yang disusuli dengan ketiadaan. Ini adalah hukum umum, kecuali makhluk yang memang Allah kehendaki dengan dalil-dalil yang lain, dia itu kekal, ditakdirkan Allah kekal, tapi tidak seperti kekalnya Allah tentunya. Kekal tatkala alam semesta hancur, ada beberapa makhluk yang dikehendaki untuk tidak hancur. Allah mengatakan illa masya Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Tapi tetap dia itu tidak seperti Allah Ta'ala yang tidak memiliki batas akhir sama sekali dengan secara mutlak. Makhluk tetap ada kekurangan-kekurangan itu sesuai yang Allah kehendaki. Wa amma ma ja'a fi nususil kitabi was sunnah, adapun dalil yang datang di dalam nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah min baqa'il jannati wan nar, tentang kekalnya surga dan neraka, wa dawamihima, dan kelestarian dawam terus-menerusnya surga dan neraka, wa dawami ahlihima fihima, dan terus-menerusnya kehidupan penduduknya di dua tempat itu. Fala yunafi kaunahu subhanahul akhir, maka ini tidak meniadakan, tidak bertentangan dengan keadaan Allah Subhanahu sebagai zat yang paling akhir. Alladzi laisa ba'dahu syai', yang mana tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Li'anna baqa'ahu lazimun li dzatih, karena kekalnya Allah itu mengikuti zatnya. Memang zatnya kekal, maka ya dia itu kekal. Bi khilafil jannati wan nar, berbeza dengan surga dan neraka. Zatnya zat makhluk, makhluk mungkin untuk dimulai dan mungkin untuk diakhiri. Wa man fihi ma, dan makhluk-makhluk yang ada di dalam surga dan neraka. Fa innahu muktasab, karena kekalnya dia itu kekal yang diusahakan, bukan karena zatnya kekal. Zatnya zat makhluk yang mungkin mengalami kerusakan, tapi memang Allah yang mengadakan, menetapkan dia itu kekal, bukan karena zatnya, bukan secara zatnya, bukan secara alami istilahnya, bukan semula jadi dia kekal. Qad sya'ahu Allahu wa aradah, Allah telah menghendaki dan menginginkan kekekalan surga dan neraka. Walau lam yasha'hu lam yahsul wa lam yaqa, seandainya Allah tidak menghendaki kekekalan surga dan neraka, niscaya kekekalan tadi tidak berlaku dan tidak terjadi. Qala Ibnu Abil Is Al-Hanafi fi Syarh Thahawiyah, wa baqa'ul jannati wan nar laisa li dzatihima, kekalnya surga dan neraka itu bukan karena zat mereka berdua, bal bi ibqa'illahi lahuma, tetapi karena Allah yang mengekalkan mereka berdua. Wa qaulu Ibnu Abi Zaid laisa li awwaliyatihi ibtida, ucapan Imam Ibnu Abi Zaid, tidaklah awalnya Allah itu memiliki permulaan, wala li akhiriyatihi qida, dan tidaklah akhirnya Allah itu memiliki keterputusan, memiliki batas akhir. Aula min qauli Tahawi, itu lebih bagus, lebih utama daripada ucapan At-Tahawi fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qadimun bila tidak, wa daimun bila intiha, sih hampir sama ya. Ada tanpa ibtida, ada tanpa intiha. Cuma lafaz qadim ini dikritik sejak dulu. Apakah Allah disifati dengan al-qadim?
Jumhur ulama mengatakan tidak demikian. Tapi kita tetapkan sesuai dengan dalil yang ada, yaitu awal, bukan qadim tapi awal. Li ta'birihi bima yutabiqu ismaillah al-awwal wal akhir. Karena ucapan Imam Ibnu Abi Zaid itu sesuai dengan nama Allah, dua nama Allah, al-awwal wal akhir. Sementara At-Tahawi mengatakan daim, bukan akhir tapi daim. Sementara tidak datang dari Quran wa Sunnah yang menyebutkan nama Allah itu daim. Masalah sifat itu apa lebih luas, tapi masalah nama, mana dalil bahwasanya Allah punya nama ad-daim. Baik. Maka ucapan Imam Ibnu Abi Zaid lebih bagus. Kita lanjutkan. Qauluhu rahimahullah, la yablughu kunha sifatihil wasifun. Orang-orang yang memberikan sifat, yang menyebutkan sifat Allah, yang ingin menjelaskan tentang Allah, tidak akan mencapai hakikat sifatnya. Ini hampir sama dengan ucapan siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Al-Hikari dengan yang sanad yang sahih sampai kepada Yunus bin Abdul A'la Al-Misri dari Syafi'i. Juga hampir sama dengan ucapan muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani di dalam Syarh Sunnah Al-Muzani. Hampir sama kalamnya. Yaitu orang-orang yang ingin mensifati Allah, ingin menjelaskan tentang Allah, tidak akan mampu mencapai hakikat sifat Allah, tapi sekedar menjelaskan sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada. Adapun hakikat, siapa yang mampu menjelaskan hakikat pendengaran Allah, hakikat penglihatan Allah, hakikat wajah Allah? Tak ada manusia yang mampu. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun. Orang-orang yang berpikir tidak akan mampu meliputi urusan Allah. Baik, meliputi urusan diri sendiri saja kita tidak mampu, apalagi meliputi urusan Allah. Wala yuhitu nabihi ilma. Mereka tidak mampu meliputi Allah dengan ilmunya, dengan ilmu mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mampu meliputi sedikit pun dari pengetahuan Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Ini menurut tafsir kedua, ilm di mana maklum. Apapun yang Allah ketahui, makhluk tidak mampu meliputi itu kecuali dengan yang Allah kehendaki. Termasuk apa yang Allah ketahui, zat dan sifatnya sendiri. Intinya apa? Makhluk hanya tahu sesuai dengan yang Allah ajarkan, karena ini perkara gaib. Ihatah, meliputi, ini makhluk tidak mampu. Wa ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatih. Akan tetapi orang-orang yang berpikir hendaknya mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Iya, dengan mempelajari ayat Allah kita akan mengenal tentang Allah Ta'ala, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Masalah ayat kauniyah misalkan apa? Langit, dengan melihat indahnya langit, melihat betapa hebatnya langit itu dengan ketelitian, dengan kejelian isinya, dan seterusnya. Kita melihat betapa indahnya sun Allah, yaitu perbuatan Allah. Berdalilkan dengan indahnya perbuatan Allah, kita mengenal tentang indahnya sifat Allah. Berdalilkan dengan indahnya perbuatan dan sifat Allah, kita berusaha, kita akan memahami indahnya nama Allah. Dengan kita mengetahui perbuatan, sifat dan nama Allah, kita mengetahui indahnya zat Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Jadi mengenalnya melalui ayat-ayatnya, ayat kauniyah, juga ayat syar'iyah. Mengenal hikmahnya Allah, mengenal ilmunya Allah, mengenal keadilannya Allah, mengenal kesabarannya Allah melalui ayat-ayat syar'iyah dan seterusnya. Ini sekitar contoh pendekatan. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzatih, dan mereka tidak boleh memikirkan tentang mahiyah, yaitu materi atau hakikat dari zatnya Allah, karena tak akan mampu memikirkan itu. Hakikat dari akal kita saja kita tidak tahu. Hakikat tentang nyawa kita saja kita tidak tahu, bagaimana tentang hakikat Allah. Baik. Qala Syekhuna Habibullah Ta'ala, ahlu sunnah yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah. Ahlu sunnah mensifati Allah dengan sifat yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau sifat yang diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan
apa yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'afahmil makna, disertai dengan memahami maknanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang mufawwidhah, menetapkan lafaz tapi masalah makna mereka tak mau menyerahkan, mereka tidak mau menetapkan. Katanya apa? Takut tasbih. Padahal Al-Qur'an datang untuk dipahami. Allah menurunkan Quran agar makhluk mengenal Dia, dan datang dengan bahasa Arab, berarti Allah memang dipahami dengan bahasa Arab. Nama-nama, makna dari nama-nama dan sifatnya itu. Jadi memang kita harus memahami maknanya. Baik. Wal jahli bil kaif, dan ketidaktahuan tentang tata caranya. Kita yakin Allah memang yanzil, turun. Tapi bagaimana cara Allah turun kita tidak tahu, dan tidak perlu susah payah memikirkan itu. Yang penting apa? Ketika Allah turun, apa yang kita lakukan? Maukah kita bangkit untuk qiyamul lail walaupun hanya 1 rakaat atau 3 rakaat, banyak berdoa, banyak mohon pengampunan, banyak mohon perlindungan, banyak mohon pertolongan dan kemenangan dan seterusnya. Yang penting itu, bukan mempermasalahkan gimana cara Allah turun. Itu bukan urusan kita. Fahum yusbituna sifat, maka ahlu sunnah mereka menetapkan sifat-sifat, wala yabahasuna an kaifiyatiha, dan mereka tidak membahas, tidak mencari-cari tentang tata caranya. Kalau Nabi mengajarkan, alhamdulillah. Kalau Nabi tidak mengajarkan, tak perlu susah payah mencari sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk tahu. Baik. Wahum mufawwidatun bil kaifi dunal makna. Ahlu sunnah menyerahkan kaifiyatnya kepada Allah, bukannya menyerahkan makna. Masalah makna mereka mempelajari dengan bahasa Arab, dengan penjelasan dari Nabi. Seperti dalam hadis tadi, al-awwal maksudnya adalah tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Al-zahir adalah tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Dia yang paling tinggi. Nah, Nabi menjelaskan maknanya. Jadi tak boleh tafwid dalam masalah makna. Kita wajib mempelajari maknanya. Kalau tidak, bagaimana kita kenal Allah kalau kita tidak tahu makna dari apa yang Dia ceritakan? Kama ja'a dzalika wadihan fil atharil masyhuri an Malik rahimahullah. Sebagaimana yang demikian tadi telah datang dengan jelas di dalam asar yang terkenal dari Imam Malik rahimahullah, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-I'tiqad dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Indama su'ila an kaifiyatil istiwa, tatkala beliau ditanya tentang tata cara istiwa, bagaimana cara Allah istiwa, faqal al-istiwa'u ma'lum, maka beliau mengatakan istiwa telah dikenal, ya, maknanya adalah ala wartafa'a wastaqor, tinggi atau meninggi atau menetap. Wal kaifu majhul, tata caranya tidak diketahui karena Allah tidak mengajarkan kepada kita tata cara itu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib karena memang itu datang dari Allah. Kita wajib beriman pada apapun yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang kaif, bagaimana cara Allah turun dan sebagainya, ini bid'ah karena memang tidak diajarkan itu dan tidak disuruh untuk menanyakan itu. Sementara ini perkara dasar agama. Wa makna kalam Ibnu Abi Zaid, makna ucapan dari Imam Ibnu Abi Zaid tentang apa? Para makhluk tidak mampu begini-begini tentang sifat Allah. Annahu la yastati'u ahadun ayyasifallah, bahwasanya tiada satu makhluk pun yang mampu mensifati Allah bima huwa alaih, dengan hakikat dari keadaan Dia. Bi an ya'rifa kaifiyata ittisafihi bisifat, dengan mengetahui, yaitu makhluk tidak mampu untuk sampai ke sini mengetahui bagaimana cara Allah memiliki sifat-sifat tadi. Li'anna dzalika minal ghaib, karena perkara tadi termasuk perkara gaib. Alladzi la ya'lamuhu illahu, yang mana tidak diketahui kecuali oleh Dia sendiri, oleh Allah sendiri. Wa qauluhu wa la yuhituna bi amrihil mutafakkirun, wa la yuhitu bi amrihil mutafakkirun. Orang-orang yang berpikir tidak mampu meliputi urusan Allah. Amrullahi minhu ma huwa kauniyun qadari. Urusan Allah sebagiannya ada yang berupa sesuatu yang sifatnya alami, kalau istilah mudahnya ya, kauni alami. Kaun artinya alam. Walaupun alami bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang naturalis, bergerak sendiri tanpa diatur pencipta, bukan itu. Tapi maksudnya kauni adalah sesuatu yang terkait dengan perkara-perkara takdir.
bukan perkara yang diatur di dalam urusan syariat. Qadari, yaitu yang ditetapkan di dalam takdir Allah. Wa minhu ma huwa diniyun syar'i. Urusan Allah ada yang berupa yang bersifat keagamaan dan syariat. Fal kauni mithlu qaulillahi azza wajal, amrun kauni, seperti dalam firman Allah azza wajal, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah, urusan kauni, masalah penciptaan. Apabila dia menginginkan sesuatu, cukup dia mengatakan pada sesuatu tadi, terjadilah engkau, maka terjadilah dia. Ini amrun kauni, amrun yang sifatnya takdir. Wa syar'i, perintah yang sifatnya syariat, yang makhluk mungkin untuk menyombongkan diri dan menolak. Mithlu qaulih, seperti firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kita bersikap adil dan berbuat kebajikan. Wa ita'idil qurba, dan memberikan kebaikan, memberikan harta kepada karib kerabat. Nah, ini perintah kauni. Wa kullun minal amril kauni wal amri syar'i, dan masing-masing dari urusan kauni dan urusan syar'i mustamilun ala hikmah. Dia itu mencakupi hikmah, pasti ada hikmahnya. Tidak seperti ucapan orang-orang Jabriyah, baik dari kalangan Asy'ariyah ataupun yang lainnya, yaitu orang-orang Jahmiyah yang mengatakan perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya sama sekali. Berbuat sesuatu tanpa ada hikmah, karena ya entah apa alasan-alasan mereka. Adapun Jahmiyah alasannya Allah tak punya iradah. Karena apa? Iradah itu sifat, sementara Allah tak punya sifat menurut Jahmiyah. Adapun menurut Asy'ariyah entah kenapa Allah Ta'ala tidak boleh punya hikmah, kecuali kalau apa? Mereka mengatakan hikmah itu menunjukkan ghayah, dan ghayah itu menunjukkan hajah, hajah itu menunjukkan faqr, wal faqr menunjukkan ajiz. Seperti yang mereka katakan di dalam ilmu kalam, hikmah itu menunjukkan tujuan. Makhluk punya Allah berarti punya tujuan, punya matlamat. Sementara matlamat, maksud dan tujuan itu menunjukkan hajat, keperluan. Hajat itu menunjukkan adanya apa? Yaitu ajiz, kelemahan. Nah, karena Allah tak boleh lemah, berarti Allah tak boleh punya hajat. Karena Allah tak boleh punya hajat, Allah tak boleh memiliki apa? Iradah atau yang semacam itu. Ini akidah batilah tentunya. Tapi dari sisi yang lain, mereka sendiri yaitu Allah tidak boleh punya hikmah, ya. Masalah iradah, kalau Asy'ariyah mengatakan Allah punya iradah, tapi hikmah tidak ada. Ini diantara kontradiksinya mereka. Intinya apa di sini? Seluruh kehendak Allah pasti ada hikmah. Kenapa dia menghidupkan orang ini? Kenapa dia menyembuhkan orang itu? Kenapa mematikan orang ini? Kenapa membuat sakit orang itu? Pasti ada hikmah. Demikian pula kenapa menakdirkan, kenapa mensyariatkan sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Pasti ada hikmahnya itu. Fama qaddarahullah fal hikmah. Maka apapun yang Allah takdirkan itu karena suatu hikmah. Wa ma syara'ahullah fal hikmah, dan apapun yang Allah syariatkan pasti ada hikmahnya. Wa qad ya'lamul ibadu syai'an minal hikam fil amril kaunil qadari wal amri syar'i. Terkadang para hamba mengetahui sedikit dari hikmah-hikmah di dalam urusan takdirnya Allah dan urusan syariatnya Allah. Walakinnahum la yuhituna bihi kamillah fi khalqihi wa syar'ihi. Tetapi mereka tidak mengetahui ihatah, mengetahui secara menyeluruh hikmah-hikmah Allah di dalam penciptaan yang Dia lakukan dan syariat yang Dia berikan. Di Ibnul Qayyim banyak bicara masalah hikmah. Di antara hikmah sholat adalah apa? Melatih orang untuk taat pada Allah, melatih orang untuk agar tercegah dari kekejian dan kemungkaran, melatih orang untuk peredaran darahnya jadi sehat dan baik, agar lemak tidak bertimbun-timbun, dan agar peredaran darah sampai ke otak dengan bagus ketika sujud, dan seterusnya. Hikmah banyak sekali. Ini sekedar pendekatan, bukan meliputi segalanya. Demikian pula hikmah, kenapa rambut kita begini, kenapa cecair di hidung kita lain dengan yang di telinga, lain dengan yang di mata, lain dengan yang di mulut. Ibnu Qayyim banyak membicarakan hikmah-hikmah itu, bagus sekali. Tapi tidak mampu untuk meliputi seluruh hikmah. Sekedar sebagian kecil saja, sebagaimana kata beliau sendiri. Kemudian fa'innal wajiba al-imanu bil qadar. Maka sesungguhnya yang diwajibkan apa? Yaitu beriman kepada takdir.
Wal istislamu lil amri wan nahi, tunduk patuh kepada perintah dan larangan. Dan tidak menjadikan dua masalah ini bertembungan dan kontradiktif. Seperti keyakinan orang-orang Ghulatu as-Sufiyah mengatakan kita harus mengambil salah satu. Kita beriman pada takdir berarti apa? Tak perlu sholat, tak perlu apa, tunggu takdir Allah. Tapi jangan seperti Mu'tazilah yang mengatakan kita beriman pada syariat berarti apa? Takdir tidak ada. Yang betul dua-duanya ada. Syariat diikuti sesuai dengan apa yang datang, amalan-amalan dohir. Sementara batin kita meyakini semuanya itu ada takdirnya. Sawa'un arafal ibadu hikama dzalik am lam ya'rifuha. Sama saja para hamba mengetahui hikmah dari itu semua atau tidak mengetahuinya. Apa yang datang diimani. Walakinnahum idza arafu syai'an min dzalik, akan tetapi para hamba jika mereka mengetahui sedikit saja dari hikmah tadi, zada imanuhum, iman mereka bertambah. Seperti masalah apa ya yang disebutkan Ibnul Qayyim itu di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, yaitu bumi. Allah menghendaki bumi itu adalah bahannya adalah tanah. Seandainya Allah menghendaki bahannya itu sangat mahal, yaitu emas, mungkin malah susah ditanam. Tapi kalau dibuat dia itu berupa air atau cecair, malah susah ditanam juga, ditanami, kita susah tidur. Maka Allah menghendaki sifat bumi antara keras dengan yang sangat lembek, tapi pertengahan, sehingga memudahkan untuk dicangkul, memudahkan untuk ditanami ini dan itu dan seterusnya. Demikian pula hikmah dijadikannya kulit kita itu yang paling dekat dengan kulit itu adalah syaraf, sehingga kalau luka sedikit, kalau tertusuk langsung syaraf kita memberikan perintah kemana, sumsum tulang belakang kemana, sehingga langsung kakinya diangkat. Sementara pembuluh darahnya agak di dalam. Kalau dibalik, pembuluh darahnya dekat dengan kulit, syaraf agak di dalam. Mungkin syaraf tidak tahu ada luka, kemudian apa? Badan sudah berdarah-darah duluan. Dan seterusnya, hikmah banyak sekali. Yang seperti ini menambah iman. Segalanya diatur oleh Allah sampai sekecil-kecilnya. Wa yaqinuhum, menambahkan keyakinan pada mereka. Sama-sama cecair di dalam badan, tapi lain. Di mulut kita cenderung tawar atau manis untuk membantu penghadaman dan biar makanan terasa lezat. Kalau yang di hidung itu masin untuk membuang kotoran-kotoran. Kalau yang di telinga itu pahit, memang untuk membunuh hewan-hewan yang masuk. Kalau yang di mata dibuat masin untuk untuk agar mata kita kalau terkena sesuatu yang gatal atau kecewa atau sedih, menangis, jadi panas, tidak jadi lebur, karena mata kita itu sangat halus. Jadi masing-masing ada hikmahnya. Kenapa rasanya lain? Padahal sumbernya dari isi badan yang sama. Semuanya itu ada hikmah, menambah keyakinan. Wa idza lam ya'riful hikmata fil qadari wasyar', dan jika mereka tidak mengetahui hikmah di dalam takdir dan syariat, fa inna dzalika la yasnihim 'anil qiyam. Yang demikian itu tidak melambatkan mereka, tidak merintangi mereka dari melaksanakan bima huwa wajibun alaih, apa yang menjadi kewajiban mereka, alaihim minal imani bil qadar, tentang iman pada takdir, wal intiyadil ahkami syar'iyyah, dan kepatuhan pada hukum-hukum syariat. Sebagaimana dalam kisah nyata yang Anda baca waktu masih di Damat kalau tak salah dulu itu, ada seseorang yang kejam kepada orang tuanya sudah sakit-sakitan, tapi si laki-laki ini dibisiki istrinya untuk segera membunuh orang tuanya biar segera dapat warisan. Nah, orang tuanya yang sakit digulung dibungkus di dalam tikar, kemudian diletak di luar biar kena hujan, biar segera mati. Tahu-tahu setelah orang tuanya mati, suami istri ini kaya sebentar. Tahu-tahu setelah anaknya besar, gantian anaknya itu menyiksa orang tuanya seperti itu, digulung di dalam tikar dan diletakkan di luar ketika hujan. Nah, ini bagian dari hikmah Allah Ta'ala, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan masih banyak pembahasan yang contoh-contoh di dalam takdir Allah yang mencengangkan kalau kita melihatnya itu.
Baik. Kalaupun kita tidak tahu, tetap kita wajib berbakti pada orang tua di dalam perkara yang ma'ruf dan haram untuk menyakiti tetangga dan seterusnya. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, misalkan. Walladzi istamala alaihi kalamu Ibnu Abi Zaid rahimahullah. Pelajaran yang dikandungi oleh ucapan Imam Ibnu Abi Zaid rahimahullah, nafyul ihatati bil hikami wal asrar, yaitu bahwasanya makhluk tidak mampu meliputi hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia alam semesta ini, li ta'birihi biqaulih, karena beliau mengungkapkan itu dengan perkataannya al-mutafakkirun, yaitu orang-orang yang berpikir. Wa laisal maqsudu ma'rifatal ahkami syar'iyyah, bukanlah yang dimaksudkan di sini mengenal hukum-hukum syariat, yaitu masalah ma'rifah. Kita memang wajib belajar ma'rifah, tapi yang tidak mungkin adalah ihatah, mengetahui total segalanya, itu mustahil. Tapi kita disuruh belajar sekuat tenaga. Fa inna dzalika matlubun fihi al-ilmu wal amal. Dalam masalah hukum syariat, memang kita dituntut untuk mengilmuinya kemudian mengamalkannya. Walaupun kita tidak sampai sehebat Imam Ibnu Baz atau mungkin sehebat siapa Imam Asy-Syafi'i, kita tidak diwajibkan untuk memaksa diri mencapai seperti mereka, tapi berusaha semampunya. Allah yang akan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Karunia Allah, kurnia Allah tidak terhalangi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ya, manahaitukum anhu fajtanibuh, apapun yang aku larang, aku tegah kalian darinya, maka jauhilah dia. Wa ma amartukum bi fa'alu minhu mastata'tum, apapun yang aku perintahkan kalian, maka laksanakan itu semampu kalian. Selesai dari akhrajul Bukhari wa Muslim. Wa qauluhu ya'tabirul mutafakkiruna fi ayatih, hendaknya orang-orang yang berpikir itu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ayatullahi nau'an, ayat Allah itu ada dua jenis, syar'iyyatun wa kauniyah, yang sifatnya keagamaan dan yang sifatnya takdir di alam semesta ini. Fal ayatu syar'iyyah hiya lati istamala 'alaiha al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat syar'iyyah, fa-nya di sini adalah fa tafsiliyah. Ayat syar'iyyah adalah ayat yang dikandungi oleh Al-Qur'anul Karim dan juga apa? Hadis-hadis. Wal ayatul kauniyah ayatuhu fi khalqih. Sementara ayat-ayat kauniyah adalah tanda kekuasaan Allah di makhluknya. Kalaili wan nahar, seperti kekuasaan Allah di dalam masalah malam dan siang. Wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan. Wal ghairi dzalik, dan yang selain itu. Wa yadullu lil i'tibari bil ayati syar'iyyah, yang menunjukkan untuk kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat syar'iyyah adalah qaulullahi azza wa jalla wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ini kalau lidzikr yaitu tadzakkur, yaitu mengingat. Yang lain mengatakan zikr yaitu apa? Tadzkir, untuk menjadi peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Muddakir, dalam qiraat yang lain mudzakir. Asalnya apa ya? Muttakir, asalnya mudzakir. Kemudian taknya berubah jadi za, jadi mudzakir. Kemudian terbentuk dua qiraat tadi, boleh mudzakir, boleh muddakir. Wa qauluhu afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Tadabbaro itu dari apa? Ma'rifatud dubur, mengetahui akibat dari suatu perkara. Inilah tadabbur, yaitu mempelajari, mengenali hikmah-hikmah, mengenali kandungan dan sebagainya. Am ala qulubin atfaluha, ataukah di atas jantung-jantung mereka itu ada kuncinya, ada mangganya. Indonesia bilang apa ya? Gembok ya, gembok kofel, kunci yang besar itu. Wa qauluhu kitabun anzalnahu ilaik, ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak. Ini naat kedua. Naat pertama adalah anzalna, kemudian naat kedua mubarak. Ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu, yang kitab itu diberkahi, liyadabbaru ayatih, agar orang-orang mempelajari ayat-ayatnya.
Asalnya apa? Liyatadabbaru, tadabbaro. Kemudian taknya berubah jadi dal. Kemudian apa? Liyadadabbaro. Kemudian dal dengan dal menjadi tasdid. Liyadabbaro. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki mata hati yang tajam menjadi sadar. Masalah belajar boleh dikatakan semua makhluk mungkin untuk belajar, tapi untuk tadzakkur itu hanyalah ulul albab, orang yang memiliki mata hati yang tajam. Ya, makanya kita belajar baik-baik sehingga mata hati kita semakin tajam, basirah semakin kuat. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.